Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk praktikum pertama kita, yaitu di sini saya mengambil cutter. Cutter ini berfungsi untuk memotong bahan dikotil, yaitu bahan-bahan seperti tomat, cabai, dan jambu. Nah, dan alat kedua itu parang. Parang itu bisa memotong agar lebih kuat lagi, supaya bisa memotong bahan-bahan daging atau yang keras seperti salak, pinang, dan sawit. Dan juga bisa memotong benih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tanaman itu dikotil. Yang saya ambil pertama adalah cabai. Nah, dan alat kita memotong adalah cutter. Itu buah cabai juga memiliki rongga dengan jumlah yang berbeda dengan varietasnya. Nah, di sini saya menggunakan cabai warna hijau. Karena kita akan memotong dan melihat bagian struktur dalamnya. Ini menggunakan vertikal supaya pada saat melihat itu lebih jelas dibandingkan horizontal, itu pendapat saya. Sedikit. Langsung 3. Ini saya sudah membelahnya berbentuk vertikal, yaitu di dalam buahnya terdapat flansea sebagai biji yang melekat. Nah, daging buah umumnya renyah dan kadang-kadang lunak. Buah mencapai ukurannya beragam, mulai dari pendek sampai panjang dengan ujung runcing atau tumpul. Pada dasarnya bentuk buah cabai dibedakan menjadi panjang, bulat, sepertiga, dan bentuknya pangkal buah, tepi buah, dan ujung buah. Ataupun juga beragam tergantung yang kita amati seperti ini. Bulu katanya isi pak konek pak kosek raut baca yang gem-gem padahal. Baiklah, tanaman kedua di kotak kita yaitu kita ambil tomat. Tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae dan tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai ke Peru. Tomat merupakan siklus hidup singkat, dapat tumbuh tinggi 1-3 meter. Tomat juga merupakan keluarga dekat dari kentang. Nah, langsung saja kita memotong tomat itu, mengetahui struktur bagiannya. Kita memotong dengan cara vertikal. Ya, inilah penampakan dari buah tomat. Ya, kita bisa lihat itu mesokarp itu dari luar, endokarp ini dalam daging, dan opus itu dalam bentuk ini. Flansea yaitu ini, yaitu tengah, dan biji ini. Nah, tanaman ketiga di kotel kita itu jambu biji, yaitu jambu biji juga sering disebut jadi jambu batu, jambu singki, dan jambu klutuk. Ada tanaman tropis yang berasal dari Brazil, disebar ke Indonesia dan melalui Thailand. Jambu itu juga jambu biji memiliki buah yang berwarna hijau, daging yang berwarna putih dan merah, dan berasa asam-asaman. Baiklah, kita akan memotong dan juga melihat bagiannya dengan menggunakan cutter ini. Cukup dulu ya. 3. Baiklah, kan kita sudah melihat
Kan kita sudah membelah tadi sebatas suatu buah jambu, yaitu yang terdapat dalam bagian dari jambu biji itu mesocrab luar dan endocrab bagian dalam, dan perasa dan bijinya. Baiklah, kita bagian kedua itu menjelaskan tentang tanaman monokotil, yaitu saya ambil yang pertama itu pada buah salak. Salak ini berbentuk bulat atau berbentuk telur terbalik dengan bagian ujung runcing dengan bagian terangkai rapat. Dalam tandan buah yang muncul dari ketiak pelepah daun. Kulit buah tersusun dari bersisik seperti warna coklat hitaman. Bijinya berwarna coklat dan berbentuk persegi dan berkeping satu. Baiklah, yang pertama kita menggunakan pisau untuk pemotongan vertikal terlebih dahulu. Menggunakan pisau dengan berhati-hati. Baiklah, inilah hasil yang kita tadi belah. Ini ada benihnya, bijinya, dan ini ada dagingnya. Baiklah, kita melihat dari bagian dari salak ini. Yang pertama endocrab atau kulit seperti ini, gerigi. Yang kedua mesocrab, itu daging yang bentuk telur tadi yang berwarna putih. Itu tadi epitelegon, itu biji pada salak tersebut. Setelah kita bahan kedua itu pinang. Itu sebelum kita membelah pinang, kita menggunakan alat yang agak besar dikit, itu parang, supaya saat pemotongan vertikal, nah itu mudah memotongnya. Itu kita langsung belah aja. Baiklah, inilah hasil dalam dari buah pinang itu. Buah pinang juga termasuk buah drup atau buah batu, karena lapisan dagingnya dalam atau endocrab terlihat dari tebal dan keras seperti batu yang berwarna kuning sampai oranye. Pada saat masak, presipitan vertikal juga tersebut dengan ketebalan 5 sampai 5 mm. Pinang juga berbentuk bulat dan lonjong. Yaitu adapun juga pada bagian pinang itu terdapat adalah endocrab, mesocrab, epicrab, crossus, dan sixus. Baiklah, di sini itu bagian ketiga itu, dan juga tiga buah itu monokotil. Saya ambil contoh dari buah sawit itu. Nah, di sini juga saya menggunakan parang untuk membelah buah sawit. Soalnya di sini buah sawit tersebut agak keras, jadi maka saya menggunakan parang yang cukup besar ini. Buah sawit juga mempunyai warna bervariasi, seperti dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung dari bibit yang digunakan. Buahnya juga bergerombol dari tandan yang muncul dari setiap pelepah. Juga buah sawit juga menghasilkan oleh buah kandungan minyak yang bertambah sesuai dengan kematangan sebuah buah. Setelah melewati fase matang, kandungan juga asam lemak yang bebas. Adapun dari bagian dari buah sawit atau saya melihat di sini ada 3 lapisan, yaitu esoscrab itu bagian dari kulit buah yang berwarna kemerahan atau licin. Dan mesocrab adalah serabut buah. Teman bisa lihat dari serabut-serabutnya sekitar. Itu yang ketiga itu lapisan juga atau bagian dari buah sawit ada endocrab. Endocrab adalah cangkang untuk melindungi inti sawit, atau yang
tersebut itu adalah biji, yaitu merupakan endoskarp atau embrio dari kandungan minyak inti yang berkualitas tinggi. Baiklah, di sini bagian ketiga itu memperkenalkan benih. Itu saya pertama ngambil itu benih durian, yaitu atau biji durian itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari kulit biji, tali biji, inti biji. Itu pun ada juga itu berbentuk, biji tersebut itu berbentuk bulat telur dan berkeping dua, dan juga berwarna putih kekuningan hingga coklat. Dan selanjutnya kita akan membuka bagian dalam tersebut, biar kita bisa melihat bagiannya tersebut juga. Setelah kita akan mulai saja dengan menggunakan parang besar lagi, supaya bisa memotong lebih mudah. Baiklah, di sini saya sudah membuka bagian dalam biji durian kita. Di sini kita melihat itu bagian yang pertama itu memang berkeping dua. Nah, yang terdapatnya itu Sepsoscarp, Cotyledon, Epiteligian, Epicotyl. Nah, di sini adalah bagian dari biji tersebut. Baiklah, kita itu kedua itu menggunakan benih dengan bawang merah. Ini bawang merahnya berbentuk putih dikarenakan itu jadi benih. Benih biasanya bisa warna merah kan warna putih, warna merah ini kan warna putih. Itu bawang merah itu adalah tanaman yang memiliki umbi berlapis. Itu tanaman ini juga mempunyai akar serabut dan daun berbentuk silinder yang berongga. Umbi juga termasuk juga dari pangkal daun yang bersatu berbentuk batang yang berbentuk lagi itu membesar dan membentuk umbi yang berlapis. Nah, segera saja di sini saya mengganti alatnya. Yang tadi kan parang besar, yang itu kita menggunakan cutter. Nah, cutter itu mudah aja kita untuk memotongnya. Nah, soalnya aja kecil. Segera saya langsung kita memotongnya dan juga melihat bagian dari bawang merah tersebut. Bawang merah juga tersebut itu ya terlihat dari bawah warna putih dan ada juga garis-garisan. Itu garisan juga ada juga bagian itu epicarp, mesoscarp, dan endocarp. Nah, ini benih terakhir ada benih ketiga, kita menggunakan itu benih jagung. Itu benih jagung itu berkeping tunggal dan deretannya rapi, dan pada tongkolnya pada setiap tanaman jagung ada satu tongkol, kadang-kadang ada dua, dan juga setiap tongkol terdapat 10-14 deret biji jagung, terdiri 14 sampai 400 butir biji jagung. Adapun bagian-bagian dari benih jagung tersebut itu pertama dari luar kita lihat itu jaringan buah, yang kedua garis di sini itu kulit biji, yang bagian dalam tuh yang putih bening ini itu ada sperem, dan yang biji terakhir di sini itu epitekotil, di bawah biji itu radicula, yang tepi terakhir sini juga cotyledon, yang terakhir sini itu tepi sampai sini adalah cotyledon dan chlorhiza. Nah, itulah bagian dari jagung tersebut, dan juga itulah terakhir penyampaian saya dari praktikum ini. Saya akhiri, terima kasih.